Shalom, damai di hati. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Di pagi hari ini, sebelum kita mengawali segala aktivitas di sepanjang hari ini, marilah kita membaca Alkitab dan merenungkannya. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, anugerah hidup boleh Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami. Bersyukur untuk kesempatan berkarya yang masih Tuhan percayakan atas kami. Dan di saat ini, kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman, tidak hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia. Tuhan menolong kami semua sehingga firman yang kami baca dan renungkan ini boleh kami mengerti dan pahami sehingga boleh diwujud nyatakan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah bagi kami. Kami siap sedia untuk membaca, mendengar, merenungkan, terlebih melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab di hari ini terdapat dalam Matius pasal 28 ayat 5 dan ayat 6a. Firman Tuhan berkata, "Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, 'Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit.'" Terpujilah firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, judul renungan harian keluarga di hari ini, Rabu 8 April tahun 2026 adalah kabar baik di tengah kekhawatiran. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kekhawatiran sering kita rasakan dalam hidup. Setiap hari selalu ada saja hal-hal yang membuat hati kita gelisah. Entah itu tentang keluarga, pekerjaan, ataupun masa depan yang belum jelas. Kadang-kadang rasa khawatir itu begitu besar dan membuat kita sampai merasa putus asa, serta sulit percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Ada saat di mana kita merasa sendirian menghadapi semua itu. Namun, di tengah kecemasan dan ketakutan yang kita alami, Tuhan Allah tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Allah selalu punya cara untuk menguatkan hati kita, memberikan kabar baik dan menghibur kita, bahkan di saat yang paling sulit sekalipun. Kita hanya perlu membuka hati untuk merasakan kehadiran dan pertolongannya. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu." Pada saat itu, Maria Magdalena dan Maria yang lain datang ke kubur dengan hati yang sedih dan bingung. Mereka pikir semuanya sudah selesai dan masa depan tampak suram. Tetapi di tengah kekhawatiran mereka, Tuhan Allah mengirim malaikat untuk memberikan kekuatan dan kabar baik. Kata malaikat, "Janganlah kamu takut." Itu menjadi bukti bahwa Tuhan Allah memperhatikan setiap kegelisahan dan kesedihan hati kita. Tuhan Allah tahu apa yang kita alami dan selalu ingin menenangkan hati anak-anaknya. Bagian ini mengingatkan kita bahwa kehadiran Tuhan Allah tetap nyata, apalagi saat hidup terasa penuh ketidakpastian dan kita membutuhkan
penghiburan. Tuhan Allah selalu punya cara untuk hadir tepat pada waktunya, memberi damai dan harapan yang baru. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Perenungan firman hari ini mengingatkan kita sebagai keluarga Kristen untuk tetap setia mencari Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati. Apapun keadaannya, dengan membuka hati dan mendengarkan suaranya melalui membaca dan merenungkan firman-Nya. Tuhan Allah tahu semua masalah dan pergumulan yang kita hadapi, dan Dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Saat kekhawatiran mulai memenuhi hati, marilah kita ingat bahwa Tuhan Allah punya kabar baik yang menghibur kita. Kita perlu percaya bahwa Tuhan Allah selalu menyertai dan menolong kita. Dengan keyakinan itu, kita pun diajak untuk berbagi pengharapan kepada sesama, supaya mereka juga merasakan kekuatan darinya. Biarlah hidup kita menjadi saluran kasih dan penguatan bagi orang lain yang sedang menghadapi pergumulan. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, tolonglah kami untuk setia mencari Engkau, apapun keadaannya, dan pakailah kami menjadi alat-Mu agar menjadi berkat bagi sesama. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.